Wa in kanal fasidu tatawuan, sekalipun adalah yang rusak itu, yang merusak itu adalah perkara yang sunnah. Jangan sampai perkara yang sunnah itu merusak perkara yang wajib. Sama dalam pelaksanaan sholat kita. Orang itu lupa tasyahud awal, itu kan sunnah tuh. Sunnahnya sunnah ab'ad. Seandainya imam lupa tasyahud awal, imam sudah diberikan tanbih oleh makmum, subhanallah, imam berusaha aja berdiri. Maka si makmum melihat imam terus berdiri, itu nggak usah dia baca tasyahud awal, ikut aja berdiri kepada imam. Nggak usah dia baca tasyahud sendirian. Ngelihat imam udah berdiri, udah bangun aja, nggak usah dia baca tasyahud sendiri. Itu namanya ba'dat talabus, sudah masuk kepada rukun. Kecuali qabla talabus, belum masuk kepada rukun. Supaya imam lupa tasyahud awal, dia sudah tegak berdiri, itu namanya ba'dat talabus, udah masuk kepada rukun berikutnya. Kalau seandainya tuh imam diteriakin subhanallah, dia turun lagi ke bawah untuk baca tasyahud awal, batal sholatnya. Seadanya sholat batal, kagak imam, kagak makmum, batal semuanya itu. Kecuali kalau dia belum tegak berdiri, baru melewati batasan ruku segini, tapi belum tegak berdiri. Kalau ruku segini, lewat batasan ruku segini, ini namanya qablat talabus, belum masuk kepada rukun. Diberikan tanbih, subhanallah, boleh turun lagi ke bawah. Karena bangunnya sudah melewati batasan ruku, nanti sebelum salam sujud sahwi. Seandainya kalau bangunnya belum melewati batasan ruku, kalau ruku segini, bangunnya baru segini, subhanallah, duduk lagi ke bawah untuk baca tasyahud awal, itu namanya qablat talabus, belum masuk kepada rukun berikutnya dan bangunnya belum mencapai kepada batasan ruku, maka nanti sebelum salam tidak perlu sujud sahwi. Paham gak tuh kira-kira? Wal kafaratu wahiya badanatun, dan kafarat itu adalah satu ekor onta. Orang yang melakukan kerusakan dalam manasik hajinya, maka dia bayar kafarat. Kafarat yang pertama rankingnya adalah satu ekor unta. Fa illam yajid fabaqaratun, maka jika tiada ia mendapatkannya, maka satu ekor sapi. Fa illam yajid fasab'u syiyahin, maka jika tiada ia mendapatkannya, maka 7 ekor kambing. Fa illam yajid, maka jika tiada ia mendapatkannya, qawwamal badanata darohima, maka ia menggantikan unta itu dengan beberapa dirham. Wad darohima to'aman, dan beberapa dirham itu dia ganti dengan makanan-makanan. Wa yatasaddaqu bihi, lalu ia mensedekahkan dengannya. Kalau dia nggak dapat onta, sapi kagak dapat, 7 ekor kambing. 7 ekor kambing nggak dapat, maka beberapa dirham. Lalu dirhamnya itu dibeliin makanan dan makanannya disedekahin.
Dari berbagai macam pengalaman orang yang melaksanakan ibadah haji, orang bersedekah itu menjaga fisiknya dari berbagai macam penyakit ketika dia berada di Mekah dan di Madinah. Sereal sehari, sereal sehari, sereal sehari. Itu dengan keberkahan sedekahnya itu dapat menjaga fisiknya dari berbagai macam penyakit selama dia berada di dua kota suci Mekah dan Madinah. Itu kekuatan sedekah. Sehari sereal, sehari sereal, sehari sereal. Lebih daripada itu boleh juga. Dan dia benar-benar merasakan manfaat itu. Sejak zaman dahulu sampai hari ini, orang yang melaksanakan ibadah haji terkadang badan fisiknya itu kaget karena cuaca di sana luar biasa panasnya. Kalau kurang dia menjaga diri, nanti di sana tiba ngendon sakit doang. Maka supaya dia terhindar dari macam penyakit, maka kekuatan bersedekah itu menjaga fisiknya daripada sakit. Itu nyata benar itu. Fa illam yajid soma an kulli muddin yauman. Apabila tiada ia mendapatkannya, maka dia berpuasa untuk setiap satu mud satu hari. Wa yajibu an yuhrima bil qada'i, dan wajib bahwa ia berihram untuk mengqadanya min haitsu ahrama bil adai, dari arah yang ia berihram untuk adaan. Ihram qadaan sama seperti ihram adaan. Fa in kana ahrama bihi min dunil miqati, maka jika adalah ia berihram dengannya dari selain tempat miqat, ahrama bil qada'i minal miqati, maka dia berihram untuk mengqada dari miqat. Wa yundabu an yufariqal mautu atafil makani, dan disunahkan bahwa ia memisahkan diri dari perempuan-perempuan yang ia setubuhi di tempat itu. Alladhi wati'aha fihi, yang ia melakukan hubungan badan di dalamnya. In qada wa hiya ma'ahu, apabila ia mengqada sedangkan perempuan itu ikut bersamanya. Takut nanti kegoda lagi, mendingan bisa aja dulu dah. Sunnahnya begitu. Wa in jama'a ba'da tahallulil awwali, dan apabila dia melakukan hubungan badan setelah tahallulil awal, tahallul yang pertama, habis dia jamarat di Mina, udah selesai itu 3 jamarat dia selesaikan, lalu dia melakukan hubungan badan, lam yabsud, maka tiada rusak manasik hajinya. Wa alaihi syatun, namun dia terkena kewajiban membayar denda seekor kambing. Wa in jama'a nasiyan, dan apabila dia melakukan hubungan badan karena lupa, fala syai'a alaihi, maka tidak ada denda sedikit pun atasnya. 3 perkara yang tidak terkena hukum, yaitu orang gila sampai dia sembuh, orang yang tidur sampai dia bangun, lalu orang yang
anak kecil sampai dia balik. Pendapat yang lain, orang yang lupa dalam melakukan segala sesuatu. Nah, itu 3 perkara yang tidak ada hukum buat dia. Orang itu melakukan perkara apa saja karena lupa, maka tidak ada sanksi buat dia. Seumpama dia melakukan hubungan badan saat menjelang waktu subuh, dia nyangkanya masih malam. Seandainya kalau dia buru-buru cabut, maka sah puasanya. Namun pas ketika dia sudah nyata-nyata adzan subuh, dia terusin, bukan hanya batal puasanya, tapi dia terkena kafarat kubro, memerdekakan budak, lalu dia puasa 2 bulan berturut-turut dan memberikan makan 60 fakir miskin. Yang kena denda itu hanya suami, istri kagak kena denda. Yang terkena hukum untuk seumpama merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut dan memberikan makan 60 fakir miskin, itu buat lakinya doang, bininya kagak. Emang kenapa? Salah satu di antara perkara yang membatalkan puasa itu adalah rongga tubuh kemasukan jenis-jenis dunia. Rongga tubuh seperti telinga, hidung, mulut, kemaluan, itu rongga tubuh yang terbuka. Seandainya kemasukan sesuatu min a'yanid dunia, jenis-jenis dunia, batal. Sama ketika kita sedang puasa, sedang sholat ngupil begini, batal. Karena ini rongga tubuh yang terbuka, kemasukan jenis dunia, lagi sholat, lagi puasa begini, batal. Atau dia pas masukkan ke telinganya seperti itu, batal. Ini a'yanud dunia, telinga, hidung, ini namanya jauh, anggota tubuh manusia yang terbuka. Sama seperti kemaluan perempuan, itu anggota tubuh manusia yang terbuka. Maka perempuan itu batal puasanya dengan sebab kemasukan dari jenis-jenis dunia, bukan batal karena sebab melakukan hubungan badan. Makanya sebelum terjadinya hubungan badan itu, perempuan sudah batal dengan sebab kemasukan sesuatu dari jenis dunia. Sama seperti kita begini. Nah, perempuan sama begini. Berarti ketika dia kemasukan sesuatu udah batal, dan terjadinya hubungan badan, dia sudah tidak dalam keadaan berpuasa. Berbeda dengan laki-laki, batalnya itu dengan sebab melakukan hubungan badan, makanya dia kena kafarot. Seorang perempuan gak kena kafarot karena batalnya bukan dengan sebab hubungan badan, tapi batalnya karena kemasukan jenis dunia. Wa in jama'a nasiyan fala syai'a alaihi. Apabila dia melakukan hubungan badan karena lupa, maka tidak ada denda sedikit pun atasnya. Kalau di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, termasuk di antara perbuatan dosa seorang laki-laki yang ketika dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, lalu dia membayangkan wajah perempuan lain, itu dosa itu. Bahkan itu termasuk di antara perzinahan, cuman bukan secara langsung zina, tapi sanksi hukumnya sama seperti melakukan perzinahan. Orang yang melakukan hubungan halal kepada istrinya, namun dia bayang-bayangi perempuan yang lain, nah, itu sama seperti dia melakukan perzinahan. Wa yahrumu alaihi an yatazawwaja au yuzawwija. Dan haram atasnya juga untuk orang-orang yang sedang ihram, haram an yatazawwaja, bahwa ia menikah.
au yuzawwija, atau ia menikahkan. Fa in fa'ala, maka apabila ia melakukannya, fal aqdu batilun, maka akadnya itu batal. Wa yukrahu lahu, dan dimakruhkan juga baginya, an yakhtuba mro'atan, bahwa dia mengkhitbah perempuan. Khitbah artinya meminang atau melamar. Lagi dia sedang ihram haji atau ihram umroh, makruh melamar seorang perempuan. Wa an yashhada ala nikahin, dan makruh juga bersaksi atas pernikahan. Mengkhitbah makruh, menjadi saksi dalam pernikahan juga hukumnya makruh. Itu larangan-larangan bagi orang yang berihram. Wa thumma qala wal khamisu yahrumu an yastada wallahu a'lam bis